Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini ya sobat ya, maintenance ya sobat ya, repaint untuk tiang papan nama kantor sobat. Jadi kebetulan kami adanya ini sobat, karena kan variasinya banyak ya sobat ya. Ada yang menggunakan besi holo yang bulat untuk 4 dim atau berapa dim, lebih besar lebih disesuaikan dengan beban papan namanya gitu ya sobat ya. Kalau ini kebetulan kami ada yang variasi bentuk 2 tiang ya sobat ya, 2 tiang kemudian 2 besi disatukan menjadi kanan kiri gitu ya sobat ya, jadi 2 tiang untuk papan nama yang ya ukurannya menengah kecil ya sobat ya, bukan yang besar sekali gitu ya. Jadi untuk papan nama yang kantor pertokoan masih cukup mumpuni sobat, masih cukup mengcover gitu ya. Yang menengah kecil lah sobat papannya gitu ya. Papan namanya yang neon boxnya nggak gede-gede banget lah. Ukuran mungkin sekitar 1 meter atau diameter 1 meter 70 atau 1 meter 60 dengan beratnya papan neon box maupun papan namanya juga disesuaikan juga dengan kemampuan kapasitas tiangnya gitu ya sobat. Jadi kalau papan namanya atau neon boxnya ukurannya besar dan berat ya, untuk tiangnya ini seyogianya disesuaikan ya sobat ya dengan kemampuan neon box maupun papan nama yang besar itu ya. Tapi kalau ini cukup lah sobat untuk yang menengah kecil, untuk papan nama atau neon box yang ukuran 60 x 60 atau 80 x 80 atau variasi 40 x 60 atau mungkin 1 meter kali 40 atau 1 meter kali 60 ya, macam-macam ya sobat ya ukurannya ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini masih oke lah sobat dengan papan nama yang neon box yang kecil menengah gitu ya sobat ya. Kemudian ini sobat, modelnya kebetulan kami biasanya kan untuk tiang papan nama kan ini ya sobat ya, biasanya langsung tertanam paten di cor-coran, pakai cor-coran semen gitu ya sobat, di dalam tanah gitu ya. Biasanya kalau mau bongkar ya berarti harus dibongkar cor-coran adukan semennya gitu ya sobat, yang menempel di lantai gitu ya. Nah ini kebetulan kami ada yang bentuk knockdown sobat. Knockdown ini menggunakan penguncinya dengan baut ya sobat ya, baut ukuran sekitar 17 kalau nggak keliru ya sobat. Murnya ukuran 17 itu ya, bautnya cukup besar. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan juga ya sobat ya. Beberapa titik untuk dikasih bautnya, terus bautnya terus ditanam ke cor-coran di tanah, dicor gitu ya, di posisi di mana papan nama maupun neon box ditaruh gitu ya sobat. Kemudian ada murnya sobat. Ketika model yang knockdown ini ada kemudahannya untuk ketika rekondisi gitu ya sobat ya, di repaint maupun di maintenance lebih mudah ya sobat ya. Jadi tinggal dibuka untuk baut-bautnya yang di sini, mur-murnya dibuka yang bagian bawah, kemudian ini diambil untuk tiangnya untuk rekondisi, repaint maupun perbaikan itu ya sobat. Biasanya gitu sobat. Tapi ya monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Oh ya sobat, disclaimer juga ya sobat ya, bahwa hal ini juga bukan untuk menyatakan merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan, tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat ya. Jadi ini kebetulan kami menggunakan besi holo ya sobat, besi stal ya sobat ya. Jadi ada penamaan biasanya kalau yang besinya bentuknya kotak, baik persegi maupun persegi panjang gitu ya, ukurannya 4 cm x 4 cm atau 6 x 4 cm, atau itu kan biasanya bentuknya kotak, itu biasanya penamaannya stal Pak, besi hitam stal gitu ya. Tapi kalau yang bentuknya bulat itu biasanya holo penamaannya sobat ya, di tempat kami ya sobat ya. Tapi kalau seumpamanya di tempat sobat rekan-rekan menggunakan penamaan yang berbeda ya monggo disesuaikan saja ya sobat. Biasanya kalau tempat kami yang besi hitam stal itu kotak, kalau untuk yang besi hitam tapi bulat, diameternya bulat, itu biasanya holo. Nah ini kami menggunakan yang stal ya sobat ya. Yang stal
ukuran bujur sangkar, sisinya sama 4 cm kali 4 cm kali 4 cm kali 4 cm sobat, ada 2. Kemudian untuk tebalnya sekitar perkiraan 2 mili sampai 3 mili ya sobat, kurang lebih lah untuk tebalnya di dalam ya sobat ya. Kemudian untuk dirangkai digabungkan ini menggunakan ini sobat, ini nih sobat, ini menggunakan besi kolom ya sobat, besi ulir, besi yang biasa untuk membuat betonan kolom kotak bangunan gitu ya sobat ya. Itu kami rangkai dengan besi kolom ya, besi ulir ukuran sekitar 10 apa 12 ya sobat ya, ukuran 10 sobat, 10 apa 12 ya itu ya, ya sekitar itu sobat, kemungkinan 12 ya, 12 ulir ya. Jadi 12 ulir, rangkaikan bentuknya ini ya sobat, diagonal ya sobat, seperti segitiga gitu ya sobat ya, dari bawah sampai ke atas ya sobat. Itu dari posisi bawah diagonal terus sampai ke atas sobat, bentuknya seperti tangga tapi diagonal ya sobat ya. Maaf sobat, pantulan cahaya dari lampu studio ya sobat ya, jadi agak buram dikit, maaf sobat. Oke lanjut. Kemudian untuk ininya sobat, untuk pegangannya ini juga multifungsi sobat. Kebetulan ya kami ada beberapa variasinya, jadi semua variasi mau dibikin di atas ini kami udah bikinkan dudukan pegangan gitu ya sobat, seperti C gitu ya, seperti besi bentuk C, nanti tinggal dimasukkan papannya boxnya ke atas, nanti ya tetap istilah di penyesuaian ya sobat ya, dilakukan adjustment gitu ya, sesuai ya penyesuaian di atas ini. Kemudian dapat juga dipasang di pinggirnya sobat, di depan maupun belakang, sisi depan maupun belakang dapat juga ya sobat ya, atau posisi menghadap ke sebelah sana maupun sebelah sini, tiangnya nanti posisi sejajar gitu ya, itu monggo saja sobat, disesuaikan dengan kebutuhan dan posisi di lokasi ini ya, lokasi penempatan dari papan namanya gitu ya sobat. Jadi ini kami kebetulan ada beberapa fungsi ya sobat, bisa ada beberapa hadapnya, mau hadap ke posisi mana, kami sudah siapkan bracketnya ya sobat ya, atau semacam besi siku L, itu dikasih lubang untuk baut gitu ya sobat, untuk pengikatnya nanti dengan baut ukuran 10 apa 12 ya sobat ya, cukup kuat sobat untuk bautnya. Terus kemudian papan namanya atau neon boxnya tinggal disesuaikan dengan posisi pegangan bracketnya ini ya sobat ya, itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya sobat ya. Jadi kemudian untuk panjangnya sobat, ini panjang dari sini menuju ke atas itu kurang lebihnya sekitar 3 meter ya sobat ya, kurang lebih 3 meter. Ini dilihat dari posisi keramiknya juga berapa nih sobat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tegel ya sobat ya. Ini keramiknya kan ukuran 40 kali 40, sekitar 8 keramik ya, ubinya tegelnya, jadi sekitar kurang lebih 3 meter lebih lah, sedikit ya sobat ya, kurang lebih 3 meter. Kemudian untuk peralatannya sobat, kami menggunakan peralatan juga sederhana ya sobat, untuk proses repaintnya gitu ya sobat, rekondisinya sobat. Untuk posisi sudutnya sobat, sebentar ya sobat, kita lihat untuk posisi tiangnya, bentuknya ya sobat ya, untuk dilihat dari berbagai sudut pandangannya sobat ya, sebentar sobat. Oke ya sobat ya, ini cukup optimal ya sobat ya, cukup lurus posisi. Terus untuk pengikatnya kanan kiri dilas dengan besi ulir ya, besi kolom yang biasa untuk bikin tiang bangunan gitu ya, dicor itu tiang kolom cor, besinya besi ulir ukuran 12 sobat, kalau nggak 12 atau 10 ya, sekitar itulah, kemungkinan 12 sobat, agak besar masalahnya, tapi yang bentuk ulir sobat. Jadi ulir kan ada yang polos, besi kolom itu ada yang polos, ada yang ulir. Ulir itu maksudnya ada kayak semacam ulirnya gitu ya sobat, ada kayak semacam ulir tapi bukan ulir untuk mur gitu ya, tapi memang ada semacam tonjolan-tonjolan seperti ulir. Biasanya harapannya dengan besi kolom ulir itu ketika dicor menjadi beton, biasanya beliau akan mengikat lebih
kuat karena ada ulirnya gitu ya sobat. Harapannya ulirnya itu kan mencengkeram ke betonnya lebih kuat gitu, harapannya itu sobat. Nah ini posisinya sampai ke atas, posisi dari bawah sampai ke atas nih sobatnya. Terus sebentar sobat, berikutnya maaf sobat. Nah ini posisi dari samping sini ya sobat ya, posisinya. Oke. Terus kemudian ini dari posisi tiang posisi paling bawah ya sobat ya, dari posisi paling bawah. Oh sebentar, dimundurkan sedikit ya sobat ya. Oke sobat, ini posisi bagian bawahnya ya sobat ya. Bentuknya sederhana saja sobat ya. Jadi 2 tiang, terus kemudian bawahnya juga diikat lagi, dilas lagi dengan besi kolom ulir gitu ya, ukuran 12 juga, harapannya lebih kuat lagi ya sobat. Kemudian nanti biasanya untuk bagian bawah ini dicor gitu ya sobat, ditanam gitu ya. Atasnya nanti posisi tertutup, jadi bagian bawah ini biasanya setelah dikasih mur, dikasih masuk ke baut yang pondasi, cor-coran ke bawah tanah itu, kemudian dikasih mur. Nah, kemudian kami tanam sobat, biasanya kami kasih adukan semen ya sekitar 2 cm ya, 2 cm atau 3 cm, yang penting tertutup ya sobat. Ditanam juga untuk bagian bawah ini sobat, alasnya gitu ya. Alasnya biasanya kami cor juga di bagian bawah dengan lepam, kemudian diaci agar rapi gitu ya sobat ya. Biasanya kami tanam juga sobat. Jadi itu. Kemudian untuk posisi ditanam itu kan agar lebih memperkokoh juga posisi ininya sobat, tiangnya gitu ya. Harapannya kalau di bagian bawahnya ini yang bentuk kotak ini walaupun sudah dibaut, biasanya kami akan kasih adukan semen gitu ya, lepaan gitu ya, lepa dengan acian juga. Harapannya akan tertanam lebih rapi, terus kemudian lebih kuat juga ya sobat ya. Kemudian kalau seumpamanya posisi mau dicopot agak sulit juga ya sobat ya. Jadi harapannya lebih kuat lah dengan posisi ini. Jadi kalau mau dibongkar ya memang harus dibongkar dulu ini ya sobat, plesterannya gitu ya, plesteran, kemudian acian dari semennya dibongkar dulu kalau semuanya mau dicopot. Itu harapannya itu sobat. Kemudian untuk bagian bawah ini juga kami gunakan ini ya sobat. Nah ini sobat, ini kami gunakan penguat juga ya sobat. Ada bentuk segitiga juga ke atas kerucut ya sobat ya. Ini harapannya memperkuat juga sobat. Harapannya memperkuat. Jadi keliling dikasih penahan gitu ya, besi penahan untuk 2 tiang itu saling menyatu juga sobat. Jadi dari bawah ke atas ini ya sobat ya. Jadi ke atas, sampai ke atas. Kemudian di sini juga tetap masih istilahnya disekur gitu ya sobat, dikunci gitu ya, dengan tambahan besi kolom ulirnya juga yang ukuran 12 dikunci, dilas juga agar harapannya lebih kuat di posisi bawah ini ya sobat. Di bawah ini posisinya lebih kuat, harapannya itu sobat. Kemudian nah ini ya sobat ya, jadi agak terlihat, kalau dari samping terlihat ya sobat ya. Jadi ditambah besi penguat juga seperti kerucut gitu ya sobat, harapannya ya, untuk tambahan kekuatan ya sobat di bagian bawahnya ya sobat ya, untuk kakinya dari kedua tiang ini sobat, harapannya itu sobat. Kemudian lanjut ya sobat ya. Baik, ini biasanya kami menggunakan ini sobat ya, kebetulan kami juga adanya ini, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Karena kebetulan di dalam ruangan sobat kami gunakan biasanya untuk yang posisi tiang gini yang luas bidang pengecatannya nggak lebar gitu ya sobat. Biasanya kami menggunakan kuas sobat. Nah kuasnya biasanya menggunakan yang ini ya sobat ya. Ini sobat, menggunakan yang ukuran 0,5 inci sobat, yang kecil ya sobat. Ya, biasanya untuk kuas yang lukis itu sobat. Kuas yang untuk lukis ukuran berapa ya ini ya, ukuran sekitar berapa nih Pak? Tulisannya ada biasanya. Ukuran ya ini sebentar sobat. Nah, ukurannya sekitar 1 senti apa 2 senti ya sobat ya ini ya, 1,5 senti lah kurang lebih, 2 senti ya. Nah, biasanya menggunakan yang kuas kecil ini sobat, harapannya lebih rapi. Kemudian untuk mengecat ini sobat, untuk mengecat besi kolom ini, besi ulir kolom ini biasanya akan lebih rapi juga dengan
menggunakan kuas yang kecil gitu ya sobat ya. Kemudian untuk ini sobat, ini kebetulan minta maaf ya sobat dengan botol bekas air mineral gitu ya sobat ya. Ini biasanya kami gunakan botol yang 1,5 liter itu. Biasanya kami openi ya sobat ya, karena terkadang kami butuhkan untuk proses pengecatan gitu ya, pengadukan gitu ya, karena ngaduk catnya biasanya nggak banyak-banyak sobat, bertahap gitu ya. Jadi biasanya dipotong separuh gitu ya sobat ya. Kemarin yang untuk pengecatan di asbes gitu ya sobat, itu menggunakan ini tapi separuh, itu biasa untuk membersihkan kuas sama merendam kuas gitu ya, supaya kuasnya nggak cepat mengeras, direndam ke air untuk yang catnya water base gitu ya sobat, yang untuk cat tembok maupun untuk cat yang asbes kayak kemarin gitu ya sobat ya, untuk pengecatan menutup pori-pori dari asbes gitu, seng asbestos, kami biasanya menggunakan ini di paruh 2, terus kemudian untuk merendam kuasnya gitu ya sobat. Tapi kalau untuk pengecatan ya biasanya kami juga gunakan bagian bawah lah. Ini kebetulan ada turahan gitu ya, kelebihan yang bagian corong atasnya ya tidak apa-apa sobat, jadi nanti dipegang posisi pegang begini ya sobat, kemudian untuk pengecatannya tinggal dicat ya. Ini ya sobat ya, ini juga hati-hati takutnya tumpah gitu ya sobat, amit-amit nggak minta ya, karena posisinya penambangnya kecil, oleh karena itu biasanya kami taruh di gini terus kami jepit dengan botol atau apa supaya nggak mudah tumpah, harapannya itu sobat. Kemudian untuk ininya udah ya sobat, untuk kuasnya, untuk catnya sobat. Nah ini kebetulan kami menggunakan catnya dari ini sobat, PT Garda Kusuma Wisnu Jaya sobat ya, Garda Pen ya. Ini yang Black Dove ya sobat ya, Black Dove yang bukan yang glossy ya sobat, bukan yang glossy metalik tapi yang Dove ya, jadi kesannya jadi halus gitu ya sobat dengan yang Dove gitu ya. Itu ukuran zaman ini ya sobat ya, update terbaru kami belum mengikuti juga. Biasanya untuk cat-cat gerbang maupun cat tiang gitu ya sobat, kami biasanya menggunakan ini. Biasanya harganya juga terjangkau sobat, karena biasanya digunakan oleh untuk pengecatan tiang maupun bengkel-bengkel biasanya menggunakan ini sobat, dari Garda Pen gitu ya, PT Garda Kusuma Wisnu Jaya. Biasanya ini sobat, ini juga optimal juga, oke juga, walaupun harganya terjangkau sobat. Tapi untuk yang saat ini mungkin ada harganya ada perubahan naik maupun turun ya, monggo diikuti aja sesuai dengan harga pasarannya itu sobat. Karena kan untuk cat ini kan ini ya variasinya banyak ya sobat ya, jenis maupun dari keluaran pabrikannya banyak, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Biasanya kami menggunakan ini, kebetulan kami adanya juga ini juga. Terus posisi bentuk catnya, ini sobat, catnya Dove yang seperti ini ya sobat ya. Jadi ini masih posisi sekitar berapa ya, 10% lah, hampir 15%, tapi masih cukup sobat untuk posisi tiang segini gitu ya, itu sekitar 10 sampai 20% dari kapasitas 1 kilo ya, 1 liter biasanya segini ya sobat ya. Nah ini 1 kilo ya sobat ya, 1 kilo biasanya kami karena kebetulan ini kan tiangnya sudah ada cat dasarnya ya sobat ya, jadi kita dobeli untuk lapisan repaint, untuk lapisan maintenance didobeli lagi gitu ya, itu kan sudah ada cat dasarnya. Biasanya kalau untuk lapisan yang sudah ada cat dasarnya, bahan permukaannya sudah ada cat dasarnya, untuk lapisan berikutnya, kedua atau ketiga biasanya lebih hemat untuk catnya itu sobat. Jadi ini sekitar tersisa 10% maupun 20% sudah cukup sobat, untuk nanti dua kali double gitu ya. Karena kalau untuk cat minyak dengan thinner ya sobat, ini menggunakan thinner. Ini thinner ya sobat ya, ini thinner. Biasanya kami simpan di botol botol bekas untuk sirup atau untuk yang botol beling gitu ya sobat, yang dari kaca gitu ya. Biasanya kami simpannya untuk thinner di botol kaca. Kami juga sudah ada kontennya juga ya sobat, untuk penyimpanan thinner biasanya kami disimpan di botol kaca beling, terus kemudian dikasih penutup dengan di atasnya ini, di ulirnya ini dikasih itu sobat, dikasih
Nah ini sobat, dikasih isolasi untuk ledeng itu, yang isolasi TPA, kemudian terus di bagian luarnya ditambahin dengan isolasi kertas gitu sobat. Isolasi kertas yang biasa untuk pengecetan itu biasanya tahan untuk periode cukup lama, cukup tahan untuk tinernya sobat, tidak mudah menguap juga. Itu sederhana tapi cukup efektif sobat penyimpanannya. Jadi nanti di sini dikasih, kenapa menggunakan isolasi kertas sobat, dari isolasi listrik, isolasi lakban atau coklat hitam maupun yang bening, yang paling sesuai biasanya kami gunakan itu, kami udah coba juga sobat, tapi untuk paling sesuai dengan yang isolasi kertas itu sobat, isolasi yang biasa untuk menutup permukaan pengecetan gitu ya, membantu proses pengecetan. Untuk bidang yang tidak mau terkena cat biasanya dikasih isolasi kertas. Lah isolasi kertas itu yang biasanya kami gunakan untuk menutup botol yang ada tinernya sobat. Nah itu biasanya cukup jangka waktu lama, tinernya dapat digunakan lagi sobat. Nah kemudian untuk ini ya sobat ya, untuk ini ada tang untuk obeng minus sobat, untuk membuka tutup botolnya, tutup botol kalengnya ya sobat. Kemudian untuk membukanya kalau semuanya agak sulit sudah sering buka tutup, biasanya kita bantu dengan tang gitu ya sobat ya. Karena dengan obeng kalau sudah posisi sudah lama, dengan obeng keliling kadang-kadang beliau sudah cukup mengunci cukup erat, nah itu dibantu dengan tang sobat. Itu sobat. Kemudian untuk proses penutupannya biasanya sobat dengan palu karet ya sobat, palu karet ya biasanya untuk menutup, biasanya menggunakan itu. Terus kemudian kalau semuanya prosesnya di outdoor gitu ya sobat ya, sobat rekan-rekan mau menggunakan spray gun ya monggo juga sobat, tapi posisi kebetulan ini kami di dalam ruangan ya sobat ya, takutnya catnya kemana-mana gitu ya sobat ya, jadi kami menggunakan kuas kecil aja sobat ya, cukup rapi juga, optimal juga. Apalagi kalau bidang-bidang kecil gitu ya sobat. Kalau semuanya bidang kecil seperti ini menggunakan spray gun, biasanya catnya akan agak lebih boros ya sobat ya. Biasanya sobat, karena kan permukaannya tidak datar besar tapi banyak lekukan gitu ya sobat ya. Itu biasanya menggunakan spray gun lebih boros dikit gitu ya sobat. Biasanya untuk catnya maupun tinernya. Tapi ya ini juga ya sobat, kalau semuanya pengen benar-benar rapi, halus ya memang paling halus menggunakan spray gun gitu ya sobat ya. Nah, tapi kalau dengan kondisi di dalam ruangan ini kami, karena sudah ada cat dasarnya juga, kami menggunakan kuas yang kecil juga cukup optimal sobat. Oke juga, mantul lah, hasilnya juga oke juga sobat, mantul. Oke gitu ya sobat ya. Kemudian untuk ini sudah sebagian di cat ya sobat, ada sisi yang belum dicat sobat. Oh iya, sebelum itu ya sobat, ini untuk cairnya sobat, untuk kekentalannya sobat ya. Kekentalannya seperti ini sobat. Sebentar sobat. Jadi cukup encer gitu ya sobat ya, nggak begitu kental juga, encer juga, tapi ya encer sekali nggak sobat, menengah lah, menengah. Ini hasilnya juga oke juga sobat. Jadi monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Oke ini ya sobat ya, jadi sisi yang bagian sini sobat yang belum ya sobat. Kalau untuk sisi sini kemudian sini sudah sobat, tinggal yang sisi sini sebelah sini belum. Ini juga sudah ya sobat ya. Tinggal nanti di double untuk lapisan ketiga apa berapa gitu ya sobat ya, supaya lebih optimal lagi hasilnya, harapannya itu sobat. Jadi ini ya sobat ya. Jadi ini permukaan yang belum di proses repaint ya sobat. Nah itu sobat. Agak terlihat ya sobat ya. Mudah-mudahan terlihat sobat. Catnya sudah mulai mengelupas yang lama gitu ya sobat ya. Nah, ini sedikit-sedikit mulai mengelupas, akhirnya kami repaint, maintenance agar umur pakainya juga lebih lama sobat. Karena untuk besi itu ada baiknya memang harus dicat ya sobat ya, harus di repaint gitu ya, agar tertutup pori-porinya ketika kena, apalagi ini kan posisinya di outdoor sobat, terkena sinar matahari maupun hujan. Harapannya besi agar tidak mudah korosi, tidak mudah berkarat,
itu harus dicat ya sobat, itu wajib sobat. Jadi ada baiknya lagi cat dasar dulu dengan epoksi, kemudian lapisan pertama cat warnanya, kemudian setelah kering cat warna yang kedua atau yang ketiga monggo, terus terakhir mungkin ditutup dengan clear coat ya, lapisan clear bening gitu ya sobat, untuk melindungi cat warnanya gitu ya sobat. Jadi memang tahapannya untuk proses pengecatan itu memang cukup panjang ya sobat ya, telaten sabar ya sobat ya. Jadi harapannya optimal gitu sobat. Jadi itu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.